Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semuanya. Saya mencoba ingin eh, membuat sebuah simulasi saja. Ini menggunakan akun perusahaan saya. Jadi setelah kita masuk ke dalam sikap, teman-teman semuanya. Jadi pastikan terlebih dahulu kita masuk ke dalam dashboard ya. Jadi klik dashboard akan muncul seperti ini. Nah, pastikan NPWP ini sudah ada gambar verified dan juga KSWP-nya juga sudah tervalidasi. Nah, setelah itu cek juga di identitas. Jadi sebelum kita melakukan proses sinkronisasi, kita masuk ke identitasnya. Berarti kalau udah checklist seperti ini, berarti sudah aman. Artinya NPWP sudah di DJP Online sudah sesuai, kemudian validasinya juga sudah sesuai. Nah, lalu kemudian apa langkah selanjutnya? Yaitu masuk ke bagian izin usaha. Nah, di bagian izin usaha ini, teman-teman, jadi pastikan ya, karena ini akan terus ada apa updatean gitu ya. Apalagi kalau Bapak Ibu semuanya melakukan perubahan data-data yang ada di OSS, dia akan ada ini. Akan ada muncul update. Nah, caranya bagaimana? Yaitu sumbernya ada sudah benar OSS, namun kemudian kita cek di sini ubah ya. Jadi untuk mengupdate supaya data itu kita pastikan sudah tersinkron dari OSS. Nah, lalu kemudian klik update data OSS seperti ini, gitu ya. Kalau sudah, nah ini biasanya akan menambah apabila ada penambahan KBLI ataupun pengurangan dia akan berganti. Artinya artinya data ini yang ada di sikap ini akan terus sinkron up to date sesuai dengan yang ada di OSS. Lalu kemudian setelah masuk ke dalam menu izin usaha Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu memiliki izin usaha yang lain, abaikan saja, itu nggak ada persoalan. Karena dalam sinkronisasi itu yang paling penting itu adalah NIB-nya. NIB itu harus sudah update dan terverifikasi dan sumbernya adalah WSS. Pak, bagaimana kalau kemudian sumbernya adalah sikap? Ya hapus saja, tinggal diinput saja seperti biasa. Kemudian masukkan seperti biasa di NIB-nya, ya NIB-nya, lalu kemudian sinkronisasi ke WSS. Nah, setelah itu masuk ke bagian akta. Nah, ini perlu kami jelaskan. Akta itu bagi perusahaan yang atau perusahaan yang memiliki badan usaha ataupun artinya badan usaha yang memiliki akta pendirian atau akta perubahan, pastinya di sini akan berbeda-beda. Kalau perusahaan itu tidak memiliki akta perubahan, berarti ini cukup, ya, ini cukup. Jadi ini cukup karena nanti yang akan ketarik dalam data OSS itu adalah data yang terakhir. Nah, Pak, bagaimana Pak ketika akte perubahan saya, ketika perusahaan saya ada akte perubahannya? Nah, kalau ada akte perubahannya, sudah pasti dia akan datanya akan ditarik terlebih dahulu, muncul akan di sini. Nah, seperti misalkan perusahaan saya ini tidak memiliki akte perubahan karena masih ada akte pendirian. Jadi meskipun ditarik pun dari data sikap, dari OSS dia nggak akan muncul, ya, nggak akan muncul. Nah, kemudian sebaliknya gitu ya, Pak, saya sudah ada akte perubahan, tetapi kok ada akte pendirian saya kosong. Abaikan saja Pak, kalau sudah ada akte perubahannya, abaikan saja yang akte pendiriannya. Kenapa? Karena USS itu hanya mengambil data yang paling terakhir. Jadi yang terpenting kalau Bapak Ibu punya akte perubahan ya, nanti tarik datanya kemudian muncul dari USS dan sudah terverifikasi. Nah, cukup itu saja. Abaikan saja yang akte pendirian meskipun tidak ada datanya. Karena memang data yang ditarik oleh OSS itu adalah data yang terakhir. Nah, bagaimana kemudian kalau persoalannya adalah dia punya akte perubahan tetapi tidak bisa ditarik. Nah, ini yang banyak masalah di sini. Masalahnya di mana Bapak Ibu? Karena masalahnya adalah biasanya nomor AHU atau akte perubahannya itu belum diinput ke dalam USS sehingga data yang ada dalam USS itu nggak bisa ketarik. Kenapa? Karena dianggap akte yang terakhir itu hanya adalah akte yang masih akte pendirian. Nah, ini maka silakan Bapak Ibu berkonsultasi kepada legal Bapak Ibu semuanya, cek masuk ke dalam akun USS-nya gitu ya. USS-nya silakan pastikan bahwa akte perubahannya itu sudah ada dalam USS. Kalau sudah di-input akte perubahannya dalam USS, silakan Bapak Ibu bisa langsung tarik data dari NIB. Saya pastikan kalau sudah terinput data itu sudah ada dalam USS, maka dia akan muncul terus di sini.
Baik, ini yang menjadi kendala kawan-kawan selama ini karena akte perubahan itu kosong. Nah, bagaimana dalam e-katalog? E-katalog pun juga pasti akan kosong. Kalau di sini kosong nggak bisa ditarik juga di katalog pasti akan kosong gitu ya. Jadi yang paling utama adalah akte yang terakhir yang masuk itu apa? Kalau ada akte perubahan tetapi belum diinput oleh WSS, maka yang akan terlihat adalah hanya akte pendirian. Begitu ya Bapak Ibu ya, silakan. Nah, lalu kemudian langkah selanjutnya adalah di bagian manajerial. Nah, ini di bagian manajerial ini Bapak Ibu semuanya. Nah, semua pemilik ini harus ditarik dari NIB gitu ya. Tarik dari NIB. Ini sebenarnya punya saya ini sudah masuk semua ya, sudah selesai semua ya. Tetapi ingin saya catat, ingin saya contohkan terlebih dahulu. Ketika saya tarik dari NIB ini ya, maka muncul semuanya ya di checklist, kemudian disimpan gitu ya. Maka dia yang akan muncul adalah semua sumbernya adalah di OSS. Gitu ya. Sumbernya di OSS. Nah, Bapak Ibu ya, ini belum selesai. Kalau sumbernya di OSS, ini harus divalidasi dulu NPWP masing-masing dari komisaris, kemudian dari direkturnya dan sebagainya. Ini harus divalidasi terlebih dahulu. Ini saya lihat belum tervalidasi. Kenapa? Bedanya di mana, Pak? Bedanya ini format NPWP-nya masih belum ada titik-titiknya. Kalau dia sudah tervalidasi seperti ini nantinya. Nah, ada seperti ini. Nah, lalu bagaimana Pak caranya Pak melakukan validasi, Pak? Gampang. Langsung saja ya, klik ubah gitu ya. Nah, lalu kemudian ini validasi terlebih dahulu. Pilih di sini provinsinya gitu ya. Pilih dulu, lengkapi, pokoknya yang isian di sini harus dilengkapi gitu ya. Dilengkapi terlebih dahulu. Nah, lalu ini cek NPWP. Nah, sampai benar-benar validasi. Ingat, bisa jadi NPWP pemilik atau pengurusnya bisa saja tidak valid. Nah, bagaimana kalau nggak valid, Pak? Kalau tidak valid, tentunya Tentunya harus di cross check kembali kepada pemilik NPWP-nya. Apakah dia sudah melakukan pelaporan pajaknya SPT tahun terakhir? Nah, oke, Pak, saya bayar pajak, tetapi kalau dia nggak melapor, ya pasti tidak akan valid. Nah, itu lagi-lagi harus cek per case lagi, per person lagi ya. Jadi nanti akan cek per person lagi seperti ini. Nah, kemudian ini sudah saya simpan, sudah validasi, maka yang seharusnya tadi ya ketika sudah selesai ini ya, yang sudah selesai, sudah tervalidasi, maka sumber tadi yang tadinya OSS ini sudah berubah. Yang tadinya OSS ini berubah jadi sikap. Jadi kalau di sini masih OSS ganti Bapak Ibu, itu berarti belum divalidasi. Jadi transisi ketika sudah merubah NPWP valid itu sumber OSS-nya akan berubah menjadi sikap. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau masih OSS sudah pasti tidak akan sinkron karena saya meyakini ini masih belum tervalidasi. Itu ya. Oke, saya hapus. Oke, itu satu. Dan semua baik itu pemilik dan juga pengurus itu semuanya harus divalidasi terlebih dahulu NPWP-nya. Tidak boleh ada yang kosong. Ya, kalau misalkan ada contoh misalkan Pak ini pemiliknya misalkan Pak ini pemiliknya misalkan saya masuk lagi kembali ya Pak ini pemiliknya adalah bukan perorangan pemiliknya misalkan warga negara asing maka ketika warga negara asing dipilihlah warga negara asing maka di sini NPWP tidak akan mandatori tidak akan wajib artinya tidak perlu tervalidasi maka di sini harus pilih juga negaranya negara mana. Nah lalu bagaimana Pak kalau misalkan penanam modalnya misalkan PT. Di sini tinggal pilih saja perusahaan nasional atau asing. Kalau nasional tinggal pilih di sini namanya di sini PT Cahaya Abadi misalkan atau Cahaya Indah, Cahaya Sentosa selamanya dan abadi misalkan. Maka ketika di sini dipindah menjadi perusahaan nasional, maka tentunya di sini juga harus terinput dong. NPWP-nya siapa Pak? NPWP PT-nya. Jadi diinput NPWP PT-nya dan sinkronkan. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu semuanya. Nah, ketika semua ini sudah tervalidasi gitu ya NPWP pemilik kemudian juga pengurus jangan lupa juga pengurusnya Bapak Ibu ya pengurus jadi pengurus
ya, pengurus di sini. Nah, pengurus biasanya ketika Bapak Ibu tarik pengurus NIB dari sini gitu ya, kalau dia penanam sahamnya adalah PT, maka sebenarnya juga akan keluar di sini Bapak Ibu nama PT-nya gitu ya. Nah, nama PT-nya akan keluar di sini. Nah, cuman begini Bapak Ibu. Kalau di pengurus itu gitu ya, dia kan sifatnya kan person ya. Maka kalau menurut saya ketika Ibu misalkan ada nama PT di sini ya hapus saja sih kalau menurut saya. Ya, karena yang dimaksud di sini adalah hanya ada dua warga negara Indonesia atau warga negara asing. Jadi ini namanya orang, bukan PT. Sebab nanti kalau nama PT di sini ada warga negaranya kan nggak lucu juga gitu ya. Nah, tinggal dihapus saja. Yang diinput itu adalah hanya mereka yang apa? Yang person saja begitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya ketika ini semuanya sudah terisi gitu ya, tervalidasi dari NPWP, semua sudah valid ya. Kita cek semuanya seperti ini, NPWP-nya sudah valid. Dari ini aja, dari dua sini saja, dari pemilik, pengurus, intinya di situ. Kalau pemilik dan ini sudah selesai semuanya, Bapak Ibu tinggal masuk ke katalog. Di katalog nanti Bapak Ibu pastikan terlebih dahulu ya. Di katalog itu Bapak Ibu bisa cek terlebih dahulu karena biasanya ada syarat dan ketentuan yang belum disetujui biasanya. Nah, kalau belum disetujui nanti diklik ada tombol di sini setuju gitu ya. Kalau sudah disetujui, Ibu masuk ke bagian profile dan masuk ke pengaturan. Di pengaturan, Bapak Ibu, di pengaturan, nah ini saya masuk ke bagian pengaturan. Nah, kalau tadi sudah disikap sudah oke, sudah semuanya sudah lengkap, maka Bapak Ibu tinggal masukkan ke sini. Sinkronisasi. Nah,